Konsep belajar dan kesulitan belajar. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep belajar dan kesulitan belajar. Jadi apa sih pengertian dari belajar itu? Pengertian dari belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang terwujud dalam perubahan perilaku. Belajar merupakan pengalaman multisensori, mendengar, melihat, merasa, dan melakukan. Hasil belajar relatif menetap berupa perubahan kognisi dan juga perilaku yang tampak atau tidak tampak. Lalu, untuk kesulitan belajar itu apa sih? Kesulitan belajar adalah keragaman kesulitan baik mendengar, bicara, membaca, bernalar, menulis, dan menghitung. Dalam kesulitan belajar ini, macamnya dibagi menjadi dua, yakni learning difficulties dan learning disabilities. Nah, mari kita lanjut. Learning difficulties adalah mencakup pada kesulitan seseorang dalam memproses, mengingat, dan menghasilkan informasi. Contoh dari learning difficulties ini antara lain adalah prokrastinasi, yaitu membuang-buang waktu, burnout, dan juga sulit konsentrasi. Nah, cara mengatasi dari learning difficulties tadi itu dengan memberikan layanan konsultasi dan juga memberikan motivasi dan penerapan reward. Lalu kita akan lanjut pada learning disabilities. Nah, learning disabilities ini apa sih? Learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang disebabkan oleh gangguan sistem syaraf, dan hal tersebut akan mempengaruhi pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Jadi, learning disabilities ini lebih dikatakan pada cacat bawaan pada anak. Misalnya, anak tidak mampu mendengar, lalu anak tidak mampu melihat, seperti itu. Lalu, macam-macam dari learning disabilities itu ada banyak sekali, tapi di PowerPoint ini saya hanya menyampaikan 3. Yang pertama ada disleksia, 2 disgrafia, dan yang 3 ada diskalkulia. Nah, disleksia itu adalah kesulitan belajar dalam hal membaca. Yang kedua, disgrafia, yakni kesulitan belajar dalam hal menulis. Dan yang ketiga ada diskalkulia, yakni kesulitan belajar dalam hal menghitung dan juga pelajaran matematika. Lalu sebenarnya penyebab dari learning disabilities ini apa sih? Jadi ketika ibu dalam masa hamil dan juga waktu melahirkan dan setelah kelahiran, dan pola hidup yang sangat mempengaruhi terjadinya learning difficulties ini. Seperti misalnya seorang ibu yang hamil ini sering mengkonsumsi alkohol, lalu obat-obatan terlarang dan juga keracunan seperti makanan. Lalu untuk setelah kelahiran, masa di bayi itu terkena virus dan di mana akhirnya akan mempengaruhi masa awal perkembangan. Nah, learning disabilities ini kita tidak bisa menyembuhkan karena ini adalah hal bawaan, tapi kita bisa menanganinya dengan tepat. Bila penanganan yang tepat ini dapat berjalan dengan baik, maka dapat membantu anak berhasil dalam hal belajar. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang macam-macam kesulitan belajar. Nah, macam-macam kesulitan belajar itu ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada disleksia. Jadi, disleksia itu adalah kesulitan belajar pada aspek membaca dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Karena biasanya anak yang tidak bisa membaca itu pasti dianggap sebagai anak yang kurang pintar. Nah, tapi disleksia ini tidak ada hubungannya dengan IQ seseorang. Oke, lalu bagaimana sih sebenarnya faktor dari penyebab disleksia ini? Faktor penyebab dari disleksia ini ada 3. Yang pertama itu ada dari faktor biologis, yang kedua dari faktor pendidikan, dan yang ketiga ada dari faktor psikologis. Nah, faktor biologis ini biasanya dipengaruhi oleh genetik. Jadi kalau misalnya seseorang atau orang tuanya itu punya tidak punya kemampuan dalam membaca, maka anaknya itu bisa jadi 50% itu tidak bisa membaca dan mengakibatkan adanya faktor disleksia. Lalu ada faktor pendidikan. Nah, dalam hal faktor pendidikan ini bisa terjadi karena bisa saja pengajar menggunakan metode yang kurang tepat digunakan dalam peserta didik. Lalu ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini misalnya anaknya itu sering pindah sekolah, terus adanya kurangnya kerjasama antara guru dan siswa. Jadi karena kurangnya koordinasi, maka siswa ini bisa terdapat disleksia. Lalu bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri dari disleksia ini?
adanya kesenjangan dan kemampuan anak dengan prestasi belajar, dan adanya kesulitan dalam mengeja huruf. Lalu adanya kesulitan dalam membedakan kiri dan kanan. Lalu kita lanjut pada pengertian dari diskalkulia. Diskalkulia itu apa sih? Kalau diskalkulia itu biasanya karena ada kalkulianya ya, ada kata-kata kalkulia, itu pasti di sini kita pasti akan langsung terhubungan dengan kata-kata kalkulator. Berarti kalau kalkulator itu berarti kan pasti kita akan terhubung dengan kata-kata menghitung. Nah, jadi pengertian dari diskalkulia ini adalah kesulitan belajar dalam hal menghitung dan dalam hal matematika. Lalu sebenarnya karakteristik dari diskalkulia ini ada apa aja? Yang pertama itu adanya gangguan hubungan keruangan. Jadi dia itu tidak bisa membedakan antara depan belakang, puncak dasar, atas bawah, tinggi rendah, dan juga volume, terus ada tinggi seperti itu. Lalu yang kedua ada asosiasi visual motor anak. Itu dia berkesulitan belajar matematika yang sering tidak bisa menghitung benda-benda secara berurutan. Kalau misalnya dia harusnya menghitung dari 1, 2, 3 sampai 5, dia itu bisa saja hal ini itu terbalik. Bisa jadi 1, 3, 5, 4, 2 seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kesulitan mengenal dan memahami simbol. Lanjut kita pada kesulitan belajar atau learning difficulties pada disgrafia. Disgrafia itu apa sih? Disgrafia, ada kata-kata grafianya. Berarti kalau ada kata-kata grafia itu berarti akan berhubungan dengan menggambar ya. Jadi disgrafia ini adalah kesulitan belajar dalam hal menulis. Nah, menulis itu karena adanya kemampuan tangan untuk menggambar sebuah simbol. Simbolnya itu adalah huruf-huruf abjad. Lalu sebenarnya karakteristiknya disgrafia itu ada apa aja? Nah, yang pertama, itu dia tidak bisa konsisten dalam bentuk huruf dan tulisannya. Jadi sangat amburadul tulisannya. Yang kedua, saat menulis dia itu menggunakan huruf kapital, huruf kecil, huruf kapital, huruf kecil. Terus yang ketiga, bentuk hurufnya ketika dia menulis itu tidak proporsional. Jadi hurufnya itu tidak seimbang, tidak bisa rapi. Yang keempat, ketika anak menulis dia itu tampak sangat berusaha, sedangkan teman-teman sebayanya ketika menulis itu sangatlah enjoy, santai seperti itu. Lalu dia itu juga punya kekurangan dalam memegang ballpoint. Lalu kita akan lanjut pada pengertian dari APD atau Auditory Processing Deficit. Nah, apa sih sebenarnya dari APD ini? Yakni APD itu adalah gangguan belajar ketika seseorang itu tidak bisa mengolah suara dengan baik. Jadi sebenarnya kalau di APD ini kita bisa menghubungkan pada dia itu hampir bisa terjadi pada anak-anak tunarungu ya, seperti itu. Nah, penyebabnya itu apa aja? Penyebabnya itu bisa jadi karena faktor genetik. Faktor genetik karena orang tuanya itu sudah mempunyai bibit-bibit dari auditory processing deficit ini. Terus adanya pendarahan otak ketika anaknya itu dalam masa pertumbuhan, terus terjadi kecelakaan, makanya ada gangguan sistem saraf dalam otak yang nanti akan menyebabkan adanya auditory processing deficit ini. Sarafnya itu ada yang misalnya sarafnya itu ada yang rusak atau ada yang putus dan menyebabkan dia itu tidak bisa mendengar. Pengolahan suara ke otak itu sangatlah terhambat. Lalu adanya cedera kepala. Nah, kita lanjut pada kesulitan belajar tipe VPD. Apa sih VPD? VPD itu adalah Visual Processing Deficit, yakni gangguan belajar yang dialami seseorang ketika dia itu akan memproses visual atau sebuah gambar atau persepsi. Gangguan ini mengacu pada kemampuan yang terhalang untuk memahami informasi yang diambil melalui mata. Nah, ciri-cirinya itu adalah ketidakmampuan dalam mencatat dan membandingkan perbedaan antara item. Terus yang kedua, tidak mampu dalam membedakan bentuk atau karakter yang dicetak. Lalu yang ketiga, ada ketidakmampuan dalam melihat dan membedakan simbol, kata, dan juga gambar. Lalu ada lagi, ini yang sering kita ketemui dalam anak-anak ABK. Anak-anak ABK itu biasanya kalau di sekolah SLB itu ada yang namanya autism. Autisme ini atau autis itu biasanya adalah sebuah sindrom psikologis yang jarang, tapi itu sebenarnya serius ya, yang ditimpa oleh individu di masa kanak-kanak. Nah, dalam sebuah penelitian sebenarnya autis ini semua peneliti belum bisa atau belum mampu menemukan penyebab dari autis ini. Karena mereka itu autis ini bisa
terjadi karena dari kandungannya ya, dari kandungan, atau bisa saja ditemukan ketika anak itu diidentifikasi pada umur 1 tahun atau 2 tahun. Jadi sebenarnya autis ini belum bisa diteliti apa penyebabnya. Jadi anak-anak autis ini sebenarnya sulit dalam merespon sesuatu. Jadi kalau misalnya dia itu di kelas itu dia suka bermain, misalnya bermain kartu, maka dia akan terus-terusan bermain kartu. Kalau dia suka berlari, maka dia itu akan terus-terusan berlari. Nah, ini bisa saja diidentifikasi sebagai anak-anak yang mengidap autis. Nah, sebenarnya kalau ada anak-anak dalam berkemampuan yang spesial kayak gini ya, itu sebenarnya ada penanganan tersendiri. Makanya ada sekolah yang namanya sekolah luar biasa, atau biasanya ada tempat-tempat terapi khusus anak-anak autism ini. Autis ini bisa ditangani dengan metode terapi. Beberapa di antaranya itu adalah metode ABA. Apa sih metode ABA ini? Metode ABA itu adalah Applied Behavioral Analysis. Jadi anaknya itu dalam terapi ini dididik untuk bisa hidup bermasyarakat, berkomunikasi, diajari berintegrasi, diajari berbicara, dan agar motorik halusnya itu bisa tumbuh secara baik. Lalu ada lagi dia itu masuk kelompok kasus. Jadi dalam kelompok kasus ini ya, di sini itu nanti akan terdapat beberapa terapis, ada orang-orang psikiater, ada orang-orang yang mampu dalam hal psikologi. Lalu dalam berbicara, anak ini juga akan dilatih dalam rumah terapi itu. Lalu dia akan, yang ketiga, dia itu bisa menggunakan alat bantu. Nah, misalnya alat bantu visual, dia itu menggunakan benda konkret, foto, berwarna, atau gambar. Kalau yang kita temui dalam anak-anak autis itu biasanya dia itu disuruh untuk mengembangkan motorik halusnya. Itu dia itu kalau misalkan ada tempat bermain ya, kalau misalnya ada kotak atau segitiga, maka dia harus memasukkan segitiga tersebut dalam bidang segitiga. Terus dia harus memasukkan bidang lingkaran tersebut dalam bidang lingkaran. Nah, itu bisa membantu anak-anak autis ini bisa mengembangkan motorik halusnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kita kali ini akan membahas tentang learning difficulties atau kesulitan belajar tipe yang bisa diatasi ini ya. Nah, learning difficulties ini salah satunya itu ada burnout. Burnout itu biasanya terjadi karena dia itu kebosanan tingkat tinggi. Jadi burnout itu adalah sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan prestasi pribadi pada individu yang bekerja dengan individu lain. Prestasi pribadi pada individu yang bekerja dengan individu lain dalam kapasitas tertentu selama periode waktu lama. Jadi perubahan sikap dan perilaku dalam bentuk reaksi, menarik diri secara psikologis dari pekerjaan, terus nanti dia itu bersikap sinis, sering terlambat, terus keinginan pindah kerja, terus untuk pindah kelompok itu juga sangat kuat. Jadi itu bisa terjadi karena dia itu mengalami burnout atau kebosanan tingkat tinggi dalam hal belajar. Lalu contoh dari burnout itu adalah yang pertama, ada gejala depresi, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, gelisah, sakit kepala, sulit tidur, terus lelah secara fisik, tidak dapat mengendalikan diri. Jadi anak-anak yang burnout itu biasanya emosionalnya itu dia itu sering sangat temperamental. Nah, untuk yang kedua itu adalah learning difficulties tipe underachievement. Jadi di mana kondisi di mana seseorang anak itu menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Nah, karakteristik dari underachiever itu adalah menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan harapan atau potensi yang dimilikinya. Jadi kalau misalnya dia itu sebenarnya bisa ya nilai 100, tapi karena dia itu terkena learning difficulties yang namanya underachiever itu, dia itu nilainya bisa sampai 50. Karena itu ya dia itu cenderung memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Dia tuh tidak termotivasi untuk belajar dan tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas. Akhirnya dia itu memiliki nilai kognisi yang sangat rendah. Nah, yang ketiga, prokrastinasi. Prokrastinasi ini dari bahasa Inggris yang namanya procrastination, yaitu adalah membuang-buang waktu. Nah, prokrastinasi akademik ini itu jenisnya penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal dan yang berhubungan dengan akademik. Kalau prokrastinasi akademik seperti itu ya. Karakteristik dari prokrastinasi itu dia itu perfeksionis, mengerjakan sesuatu yang dirasa kurang sempurna. Jadi kalau misalnya dia itu bisa mengerjakan sesuatu yang sempurna, maka dia itu akan terus menunda-nunda pekerjaannya. Tapi sebenarnya itu dia bisa. Lalu yang kedua itu dreamer, banyak mempunyai ide besar tapi dia itu tidak melakukan. Kalau misalnya dia itu
aku mau mengerjakan tugas inilah, pasti kalau aku mengerjakan pasti bagus. Nah, tapi ternyata dia itu hanya mengangan-angan saja tapi tidak segera mengeksekusinya. Lalu ada yang tipe warrior, yaitu tidak berpikir tugas akan berjalan dengan baik, tetapi takut apa yang dilakukan itu lebih jelek atau gagal. Yang kelima, defier, yaitu dia tidak mau diperintah atau tidak suka dinasihati oleh orang lain. Dia itu termasuk dari ciri-ciri prokrastinasi. Lanjut pada tipe slow learner. Nah, slow learner kita tahu ya, slow learner berarti dia itu adalah pengertiannya adalah lamban belajar. Karakteristik dari anak-anak lamban belajar itu dia itu intelijensinya. Dia itu mempunyai intelijensi yang kurang. Terus dia itu sulit memahami hal-hal yang abstrak. Yang kedua, emosi. Dia itu emosi anak-anak yang slow learner itu sungguh temperamennya itu sangat tinggi. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Jadi kalau sama anak-anak slow learner ini kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa tingkat yang tinggi ya. Jadi kita itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kita harus bisa mencari bahasa atau padanan yang tepat. Seperti itu. Itu adalah learning difficulties, ciri-cirinya ada 4. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut pada materi keempat, yakni diagnosis kesulitan belajar. Nah, diagnosis kesulitan belajar ini yang pertama itu ada pengertian diagnosis kesulitan belajar. Jadi pengertian diagnosis kesulitan belajar ini adalah proses penentuan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar penyebab atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Jadi tujuan dari diagnosis ini yang pertama untuk siswa ya, itu siswa itu bisa memahami dan mengetahui kekeliruannya. Terus yang kedua itu siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, siswa dapat memilih cara atau metode untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang keempat, siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Lalu untuk tujuan untuk gurunya, itu guru itu bisa mengetahui kelemahan proses belajar mengajar. Terus guru dapat memperbaiki kelemahannya dan guru dapat memberikan layanan yang optimal dan tepat kepada siswa sesuai dengan keadaannya. Nah, langkah-langkah dari diagnosis ini yang pertama, itu ada kita melakukan observasi kelas untuk melihat apa aja sih perilaku menyimpang dari siswa. Terus yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran. Jadi nanti takutnya kalau penglihatannya memang berkurang atau penglihatannya memang pendengaran juga berkurang, maka nanti siswa itu bisa diduga mengalami kesulitan belajar dan bisa ditangani oleh tim ahli khusus untuk memberikan alat-alat bantu. Yang ketiga, mewawancari orang tua atau wali siswa. Jadi orang tua atau wali siswa itu diwawancarai untuk mengerti apa sih sebenarnya latar belakang dari siswa ini, terus penyebab dari kesulitan belajar yang dialami selama di rumah itu apa aja. Terus yang keempat itu memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu. Jadi itu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Nah, tes diagnostiknya itu biasanya terdiri dari tes IQ, terus ada tes EQ dan tes SQ ya, kayak begitu. Terima kasih. Oke, kita lanjut pada pengertian dari Assessment Learning Disability. Sebenarnya asesmen dari Learning Disabilities ini adalah sebuah penilaian bagaimana kita itu bisa mengetahui anak-anak tersebut mengalami tentang learning disabilities atau kecacatan dalam belajar. Nah, yang pertama ada tentang asesmen diskalkulia. Jadi asesmen diskalkulia ini adalah asesmen tentang anak yang mengalami kesulitan dalam bidang menghitung dan juga matematika. Jadi cara intensif bagi asesmen diskalkulia ini adalah dengan metode-metode visual, yaitu memulai dari hal yang konkret ke yang abstrak, terus teritorial dan menyediakan untuk berlatih dan juga mengulang. Lalu selanjutnya ada asesmen disgrafia. Asesmen keterampilan menulis adalah suatu proses dalam memperoleh informasi tentang penguasaan atau keterampilan menulis yang dimiliki siswa saat ini, serta untuk menemukan kesulitan dan hambatan. Nah, instrumen dari asesmen disgrafia ini yang pertama pada lingkup pramenulis ya. Jadi ketika anak itu masih ada pada tingkatan PAUD atau tingkatan RA atau TK. Yang pertama itu tentang meraih, meraba, memegang dan melepas benda. Yang kedua, mencari perbedaan atau persamaan berbagai objek, bentuk, warna, dan ukuran. Lalu pada lingkup permulaan itu memegang alat tulis, menggerakkan alat tulis, menyalin huruf, kata, kalimat dengan huruf balok. Lalu yang selanjutnya pada lingkup keterampilan mengarang itu reproduksi hasil karangan, deskripsi, dan membuat ciptaan dan juga menjelaskan. Lanjut pada
Asesmen APD atau Auditory Processing Deficit. Nah, asesmen APD ini nanti itu bisa dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada siswa. Lalu pada asesmen VPD atau Visual Processing Deficit itu bisa kita tuh langkah-langkahnya pertama itu kita menemukan seorang spesialis dalam bidang visual. Yang pertama dengan melakukan tes penglihatan objektif. Tes penglihatan objektif ini bisa dilakukan oleh dokter mata. Yang kedua, tes penglihatan subjektif. Subjektif ini bisa berupa petugas yang dilakukan oleh petugas media dan juga bisa dilakukan oleh guru. Lalu ada tes Snellen. Kalau tes Snellen tuh kalau kita melakukan tes untuk meneliti minus ya, itu ada tes ABC kayak gitu. Terus ada tes gambar K. Oke, kita lanjut pada program pendidikan untuk anak kesulitan belajar. Nah, program pendidikan untuk anak kesulitan belajar ini pengertiannya adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang diterapkan. Nah, jadi pendidikan ini nanti tujuannya itu agar anak-anak itu nanti akan paham bagaimana materi-materi yang ada di dalam pelajaran tersebut. Nah, lalu kita lanjut pada karakteristik anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu masalah persepsi dan koordinasi. Nah, masalah persepsi itu misalnya dia itu sulit untuk membedakan antara huruf G dan B, terus atau membedakan sabit dan sakit seperti itu. Lalu ada gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Misalnya dia itu untuk mengingat suatu hal dia itu kesulitan, kalau mengingat rumus dia juga kesulitan. Yang keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Nah, dia itu kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena dia itu biasanya mengalami masalah autis. Yang kelima, menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Dia itu sangat malas di kelas karena dia itu mungkin bisa saja itu terkena burnout. Yang keenam itu mencapai hasil belajar yang rendah. Jadi, dia itu misalnya sangat sulit untuk mencapai minimal nilai. Misalnya kalau KKM-nya 70, dia itu biasanya mendapatkan 40 atau 30 seperti itu. Nah, jadi konsep pelayanan pendidikan anak belajar itu pada dasarnya pelayanan pendidikan anak berkesulitan belajar berpusat pada peningkatan proses atau metode belajar yang efektif pada peserta didik yang bersangkutan. Jadi ini lebih ditingkatkan pada proses dan juga metodenya. Nah, yang pertama itu ada tentang pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu itu misalnya itu menyangkut semua aspek, misalnya perkembangan peserta, kebutuhan dan minat, serta kebutuhan tuntutan lingkungan keluarga. Itu pembelajaran terpadu. Yang kedua ada mainstreaming, adalah layanan pendidikan khusus yang ditunjukkan kepada anak ABK dengan menempatkan mereka ke dalam sekolah-sekolah umum dengan berbagai modifikasi layanan dan pengaturan dari sekolah dalam melayani anak tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tentang pendidikan inklusi. Inklusi ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan terbuka untuk ABK, di mana dia itu dispesialkan ya sekolahnya seperti itu. Untuk inklusi ini sebenarnya tidak wajib, namun masih bisa mengikuti pembelajaran pada umumnya peserta didik. Nah, jadi inklusi ini nanti dia itu digabungkan bersama anak-anak lainnya untuk bisa menyerap suatu materi. Jadi kayak dimasukkan di SMA yang sama seperti itu. Lalu bentuk-bentuk layanan pendidikan anak berkesulitan belajar, yang pertama itu adalah kelas khusus atau special class, yang kedua itu ruang sumber atau research room, yang ketiga itu kelas reguler. Nah, untuk yang kelas khusus itu biasanya anaknya cuma sedikit, dia tuh hanya ada 8 atau 10 anak dalam satu kelas. Lalu yang kedua itu ruang sumber atau research room. Jadi ini disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan. Jadi ada ruang tersendiri dalam sekolah untuk anak-anak ABK ini. Nah, yang ketiga adalah kelas reguler. Jadi kelas reguler ini dimaksudkan untuk mengubah citra adanya tipe anak yang berkesulitan belajar dan anak yang tidak punya kesulitan belajar. Jadi nanti kelasnya kayak dicampur begitu. Nah, itu.